Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Afni Junior Nimuid, Program Studi Ilmu Administrasi Negara dari Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjawab tugas 1 dari mata kuliah Logika. Pertanyaan soal pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Berikut jawaban dari saya. Dalam logika, term adalah satuan atau elemen yang digunakan untuk membentuk proporsi atau argumen. Term ini sangat penting karena merupakan komponen dasar dalam konstruksi argumen yang baik dan valid. Term dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan fungsinya. Berikut ada 3 jenis term yang penting. Yang pertama, term umum atau general term. Term umum adalah term yang mencakup seluruh anggota dari kategori atau kelompok tertentu. Artinya, term ini tidak merujuk pada satu individu atau objek, melainkan pada keseluruhan kelompok yang berbagi sifat atau karakteristik tertentu. Dalam proposisi, term ini seringkali digunakan untuk menyatakan pernyataan yang berlaku secara universal untuk semua anggota kelompok tersebut. Contohnya, semua manusia membutuhkan udara untuk bertahan hidup. Di sini, manusia adalah term umum yang mencakup seluruh umat manusia di dunia. Contoh yang kedua, semua hewan memiliki sistem saraf. Kata hewan mencakup berbagai jenis hewan, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Term umum berfungsi untuk menyatakan sebuah pernyataan yang berlaku untuk seluruh anggota kelompok tersebut tanpa pengecualian. Biasanya term umum digunakan dalam proposisi universal afirmatif seperti semua, setiap, atau seluruh. Yang kedua ada term khusus atau specific term. Term khusus merujuk pada anggota tertentu dari kelompok atau kategori yang lebih besar. Term ini lebih terbatas dibandingkan dengan term umum, karena hanya merujuk pada satu atau beberapa anggota dari kelompok yang disebutkan. Contohnya, Budi adalah siswa yang rajin. Di sini, Budi adalah term khusus yang merujuk pada individu tertentu dalam kelompok siswa. Contoh kedua, kucing siam adalah term khusus yang merujuk pada salah satu jenis kucing, bukan semua jenis kucing. Term khusus digunakan ketika kita ingin merujuk pada entitas atau objek tertentu dalam sebuah kategori. Proporsi yang menggunakan term khusus lebih spesifik dan terbatas ruang lingkupnya. Yang ketiga ada term tunggal atau singular term. Term tunggal adalah term yang merujuk pada satu entitas atau objek tertentu yang sangat spesifik. Term ini tidak mencakup kategori atau kelompok apapun, melainkan hanya merujuk pada satu individu atau objek tertentu. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Di sini Jakarta adalah term tunggal yang merujuk pada satu kota spesifik. Contoh kedua, Albert Einstein adalah ilmuwan fisika terkenal. Albert Einstein adalah term tunggal yang merujuk pada satu individu yang sangat dikenal. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy, bagaimana terhindar dari logical fallacy. Berikut jawaban dari saya. Logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat merusak validitas atau kekuatan argumen. Biasanya, logical fallacy terjadi ketika seseorang menggunakan teknik atau pola berpikir yang salah untuk mendukung kesimpulannya. Hal ini menyebabkan argumen yang dibuat menjadi tidak sah atau tidak valid, meskipun tampaknya meyakinkan di permukaan. Berikut adalah beberapa jenis sesat pikir yang sering ditemukan dalam diskusi atau argumen. Yang pertama, ad hominem atau serangan pribadi. Ad hominem adalah jenis sesat pikir yang terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicaranya, alih-alih membahas argumen yang mereka kemukakan. Serangan ini bersifat personal dan tidak relevan dengan isu yang dibahas. Contohnya, apa yang kamu katakan tidak valid karena kamu belum pernah belajar tentang topik ini. Contoh kedua, kamu hanyalah seorang mahasiswa, jadi pendapatmu tidak bisa dipercaya. Dalam penjelasan contoh di atas, orang yang melakukan ad hominem tidak membahas argumen yang diajukan, tetapi malah menyerang status atau karakter individu tersebut. Hal ini jelas merusak substansi diskusi. Yang kedua ada straw man atau manusia jerami. Straw man adalah sesat pikir yang terjadi ketika seseorang mengubah atau menyederhanakan argumen lawan menjadi sesuatu yang lebih mudah diserang, alih-alih menangani argumen asli yang lebih kompleks. Contohnya, orang A, saya rasa kita perlu mengurangi sampah plastik untuk melindungi lingkungan. Orang B, jadi kamu ingin kita semua berhenti menggunakan plastik sama sekali, bahkan untuk produk yang berguna, seperti alat makan sekali pakai. Penjelasannya, di sini orang B sengaja menyederhanakan argumen orang A, membuatnya lebih ekstrim dan mudah diserang, padahal argumen asli tidak se-ekstrim itu. Yang ketiga ada false dilemma atau dilema palsu.
Dilema palsu terjadi ketika seseorang menganggap hanya ada dua pilihan ekstrim dalam situasi yang seharusnya memiliki banyak alternatif. Contohnya, jika kamu tidak setuju dengan kebijakan ini, berarti kamu mendukung kegagalan negara. Contoh yang kedua, kamu harus memilih antara dua pilihan ini, tidak ada yang lain. Penjelasan dari contoh tersebut adalah orang yang menciptakan kesan bahwa hanya ada dua pilihan, padahal sebenarnya banyak alternatif atau solusi lain yang bisa dipertimbangkan. Bagaimana cara menghindari logical fallacy? Menghindari logical fallacy sangat penting untuk menjaga kualitas argumen kita dan memastikan diskusi tetap produktif dan rasional. Berikut beberapa tips untuk menghindari sesat pikir. Yang pertama, memahami struktur argumen dengan baik. Sebelum menyetujui atau menanggapi suatu argumen, pastikan untuk benar-benar memahami struktur dan logika argumen tersebut. Jangan hanya menerima argumen tanpa memeriksa apakah argumen tersebut logis atau sah. Yang kedua, menghindari penyederhanaan yang salah. Jangan menyederhanakan argumen lawan menjadi sesuatu yang mudah diserang. Jika kamu tidak setuju dengan suatu argumen, tanggapi argumen tersebut secara langsung dan adil, bukan dengan mengubahnya. Yang ketiga, menghindari serangan pribadi. Fokuslah pada substansi argumen, bukan pada karakter atau latar belakang individu yang mengemukakan argumen tersebut. Yang keempat, mengevaluasi bukti secara kritikal. Pastikan bahwa argumen yang diberikan didukung oleh bukti yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Hindari mengandalkan asumsi yang tidak terbukti atau informasi yang bias.